Desiran angin. Angin yang tidak terlihat membentuk pisau angin, yang hampir tidak terlihat tanpa dukungan hujan lebat. Hujan deras sepertinya terhenti, dan pisau anginnya langsung mengarah ke 9 naga air. Pisau angin itu tajam, tetapi naga air itu tidak berdaging dan tidak dapat dipotong seluruhnya. Air yang meledak segera mengembun kembali. Lanjutkan ledakan ke arah kedua Buddha. Keduanya tampak kaget. Faktanya, Raja Iblis Tianwu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi, namun kini karena tekanan dari Raja Iblis Tianwu, dia jadi terbebas, jadi dia harus bertanggung jawab. Senang rasanya membiarkannya pergi, mengapa repot-repot bersamanya. Ketiga idiot itu masih berlari kencang dan mengejarku beberapa saat, lalu langsung pergi tanpa jejak. Kedua Buddha itu tampak malu. Hanya saja mereka tahu monster macam apa yang dihadapi Tianwu. Itu bukanlah segel sihir angin penekan iblis biasa. Itu bahkan lebih mengganggu. Lebih sulit untuk mengatasinya. Keduanya harus segera berpindah tangan untuk memblokir serangan dari Tianwu. Bang bang bang, tiba-tiba meledak dan membentuk gelombang kejut yang dahsyat. Itu langsung menjatuhkan mereka berdua ke belakang, mengeluarkan seteguk besar darah. Tidak ada harimau bermuka 8 di langit, tangannya membuka mulutnya. Lalu dia berbalik ke arah pria yang memegang pisau angin dengan bangga. Raungan yang memekakkan telinga. Di bawah hujan lebat, terbentuklah gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang. Hujan sepertinya membuat dampaknya semakin kuat. Air hujan yang awalnya lembut memperoleh kekuatan yang luar biasa dan menghanyutkan ke arah pria itu. Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda, saya juga tidak ingin berpartisipasi, tetapi hal itu membuat Anda berpikir bahwa saya mudah ditindas. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, dan ekspresi arogan di wajahnya menghilang, berubah menjadi keseriusan. Dengan lambaian lengan bajunya, dinding angin muncul di depannya bisa memblokir semua serangan iblis Tianwu. Namun nyatanya, kekuatan Tianwu jauh melebihi imajinasi mereka. Dalam sekejap, serangannya menembus dinding angin dan membombardir tubuh pria itu, menyebabkan dia mundur terus-menerus dan mengeluarkan seteguk darah yang besar. Ini adalah peringatan dariku. Jika kamu mendorong lebih jauh, aku tidak akan keberatan memakanmu, Iblis Tianwu berkata dengan dingin, sepertinya dia hanya tidak ingin mengambil tindakan ketika dia disegel, tetapi sekarang setelah merasa kesal, dia akhirnya memilih untuk mengambil tindakan yang mengejutkan. Kekuatan yang begitu kuat, setidaknya orang yang kuat di tingkat keempat. Jika mereka bisa disatukan menjadi anggota Taiksu, itu akan menjadi lebih kuat bagi Taiksu. Apapun yang Anda inginkan, saya, Taiksu, dapat memuaskan Anda. Selama Anda bisa menjadi anggota Taiksu, saya memahami Su sebagai batu giok. Inilah yang mulia Taiksu. Jika Raja Iblis ini bersedia menjadi anggota Taiksu, dia bersedia memperlakukan Anda sebagai tamu terhormatnya dan memenuhi semua kebutuhan Raja Iblis. Pria itu berbicara perlahan. Alasan kenapa dia begitu bangga jelas terkait dengan identitasnya. Semua yang Anda butuhkan ya, semua yang Anda butuhkan. Tianwu bertanya, tapi Ruyu menjawab. Segera, pria berkepala harimau bermuka 8 di Tianwu semuanya memandang ke arah kedua Buddha. Di Xuanji surga barat, manusia dan iblis berselisih satu sama lain, dan ada Buddha dan Raja Chunben. Suara Tianwu Chen keluar, dan sangat jelas bahwa dia ingin membunuh kedua Buddha tersebut. Jika aku meminta mereka pergi, mereka tidak akan pernah muncul di hadapan Raja Iblis. Suruyu segera tersenyum dan menyerahkannya, dia tidak memahami kebencian di hatiku.
Tidak akan ada kelanjutan dari langit, dan tidak akan ada belas kasihan. Saya orangnya Taiksu. Anda dapat membalas mereka jika Anda mau. Kedua Buddha ini juga ada di sini untuk membantu saya. Taiksu tidak dapat membunuhnya. Itu tidak bisa dibunuh. Suruyu berkata perlahan. Jadi Anda dan rekan Buddha adalah musuh klan iblis kami. Dengan cara ini, Anda Taiksu juga merupakan musuh klan iblis kami. Taiksu tidak berniat menjadi musuh klan iblis. Apakah Raja Iblis harus membunuh kedua Buddha ini hari ini? Kata Suruyu. Ketika kedua Buddha mendengar ini, mereka langsung panik. Tentu saja saya bilang situasinya tidak bisa didamaikan. Tianwu memandang kedua Buddha itu dengan datar. Mata harimaunya penuh kebencian. Saat mereka berbicara, Xiaoyan diam-diam telah muncul dari pusat bumi. Namun dia tidak keluar sepenuhnya melainkan bersembunyi di kegelapan dan mendengarkan percakapan mereka. Di alam dewa kekacauan sebelumnya, para pendeta Tao telah mendengar 3 kali bahwa 2 klan dewa dan iblis di alam misterius barat sedang berperang lagi. Namun dia tidak pernah menyebutkan hubungan antara si Tian Xuanji dan Taiksu. Ada 9 orang di alam dewa kekacauan termasuk Xiaoyan, jadi berapa banyak dari mereka yang mengatakan yang sebenarnya. Dengan kata lain, keduanya benar dan salah, dan sulit membedakan yang benar dari yang salah. Tidak ada yang bisa menceritakan segalanya tentang dunianya. Termasuk Xiaoyan. Detail masing-masing dunia tidak akan mudah diberitahukan kepada siapapun. Hal ini terkait dengan kelangsungan hidup suatu dunia. Tapi yang tidak disangka Xiaoyan adalah si Tian Xuanji benar-benar akan bersinggungan dengan Taiksu. Anda dapat yakin akan hal ini ketika Anda melihat Buddha kedua Xiaoyan. Tian Xuan Barat pasti terlibat. Yang masih belum jelas, apa niat mereka. Apakah itu untuk membantu Taiksu menjara energi ilahi dan kemudian mendapatkan bagiannya? Jika ini benar, maka musuh Sensi bukan lagi hanya Taiksu. Si Tian Xuanji juga merupakan musuh. Penjarahan berkali-kali memang merupakan niat awal mereka. Masih ada tangan tak kasat mata yang diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api, bahkan memaksa Taiksu merampok Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas panjang, tingkat kognisi ini. Perang dunia, pada permukaannya, adalah masalah penjarahan sumber daya. Namun hal ini tidak terjadi. Adapun alasan sebenarnya, Xiaoyan tidak bisa menebak atau memahaminya. Mungkin jawaban atas pertanyaan ini hanya dapat ditemukan di alam dewa kekacauan. Sekarang tidak perlu lagi mencari jiwa, sudah dapat dinilai bahwa si Tian Xuanji pasti terlibat dalam perang ini. Menghadapi dua dunia pada saat yang sama, tidak heran Ratu sangat berhati-hati, dan tidak heran Yang Mulia menghitung bahwa pertempuran ini akan kalah, dan bereinkarnasi untuk mengubah sebab dan akibat. Selagi Xiaoyan berpikir, dia tidak langsung muncul. Namun bersiaplah untuk terus melihat apa yang pada akhirnya akan berkembang menjadi situasi tersebut. Akankah Yang Mulia benar-benar membunuh kedua Buddha itu untuk memenangkan Raja Iblis Tianwu? Wajah Suruyu menunjukkan ekspresi malu. Dari raut wajahnya, dia sepertinya sangat ingin membunuh kedua Buddha tersebut. Dia bahkan mengedipkan mata pada 2 orang di sampingnya, tapi 2 orang di sampingnya menggelengkan kepala untuk menghentikannya. Anda tidak berani membunuh mereka dan Anda tidak memiliki cukup keberanian untuk mencoba memenangkan hati saya. Surga tidak mampu menjadi iblis yang hebat, dan surga itu ada selamanya. Kecerdasannya tidak perlu diragukan lagi. Dilemanya seperti batu giok. Kekuatan kedua Buddha ini jauh lebih rendah dari Raja Iblis Tianwu, tapi dia juga tidak bodoh. Bahkan jika dia membunuh 2 Buddha dan tidak menyesal,
apa yang bisa dia lakukan. Sebaliknya, dia akan menyinggung si Tian Xuanjian dan nyawanya tidak akan terselamatkan meskipun dia adalah yang mulia. Meskipun Anda kuat, saya terlalu lemah, dan ada 100 cara untuk menekan Anda, namun yang mulia tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Pergi saja jika kamu tidak mau.